Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laini Prastiwi dengan NIM 0448473333 dari Prodi D4 Kearsipan. Dalam video ini, saya akan membacakan pidato saya yang berjudul Fear of Missing Out di Era Media Sosial pada Mahasiswa. Video ini dibuat guna memenuhi tugas 3 pada mata kuliah Public Speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Laini Prastiwi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai Fear of Missing Out atau FOMO di era media sosial pada mahasiswa. Di era sekarang, media sosial sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan kita. Hampir setiap hari kita membuka Instagram, TikTok, ataupun platform lainnya untuk mencari hiburan, informasi, atau sekedar mengikuti aktivitas teman-teman kita. Namun, tanpa disadari, kebiasaan tersebut dapat memunculkan rasa takut tertinggal atau yang dikenal dengan istilah FOMO. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 3 hal utama, yaitu pengertian dan penyebab FOMO, dampak FOMO terhadap mahasiswa, serta secara sederhana untuk mengurangi FOMO dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya kepada teman-teman, siapa di sini yang pernah membuka media sosial hanya 5 menit, tetapi tiba-tiba sudah 1 jam? Atau pernah merasa penasaran terus dengan notifikasi yang masuk? Jika pernah, berarti kita pernah merasakan yang namanya FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out adalah rasa takut tertinggal informasi, tren, atau pengalaman yang dilakukan orang lain. Kondisi ini membuat seseorang terdorong untuk terus memantau media sosial agar tetap merasa terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Menurut jurnal karya Andi Cahyadi yang berjudul Gambaran Fenomena Fear of Missing Out atau FOMO pada generasi Z di kalangan mahasiswa, FOMO merupakan bentuk kecemasan sosial yang membuat generasi Z terus mengikuti perkembangan media sosial demi menjaga eksistensi dan hubungan dengan teman sebaya. Fenomena ini sering terjadi pada mahasiswa karena penggunaan media sosial yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, banyaknya konten mengenai gaya hidup, pencapaian, dan tren di media sosial membuat seseorang mudah membandingkan dirinya dengan orang lain. Akibatnya, muncul perasaan takut dianggap tertinggal atau kurang mengikuti perkembangan zaman. Dampak FOMO terhadap mahasiswa. FOMO dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental dan perilaku mahasiswa. Seseorang bisa menjadi mudah cemas, merasa minder, dan sering membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain di media sosial. Selain itu, FOMO juga dapat mengganggu fokus belajar. Banyak mahasiswa terlalu sibuk mengikuti tren atau aktivitas di media sosial sehingga waktu belajar dan produktivitas menjadi menurun. Bahkan, seseorang dapat kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti standar kehidupan orang lain. Cara mengurangi FOMO dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi FOMO. Pertama, membatasi penggunaan media sosial dan mulai mengurangi kebiasaan scrolling berlebihan. Kedua, belajar menentukan prioritas dan memahami bahwa tidak semua tren harus diikuti. Kita perlu memilih hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagi diri sendiri. Yang ketiga, kita bisa lebih fokus pada kehidupan nyata dan pengembangan diri, seperti belajar, menjalankan hobi, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Dengan begitu, kita dapat menghargai diri sendiri tanpa harus selalu mencari pengakuan di media sosial. Teman-teman yang saya hormati, FOMO memang menjadi fenomena yang sering terjadi di kalangan mahasiswa pada era media sosial saat ini. Rasa takut tertinggal membuat banyak orang terus membandingkan dirinya dengan orang lain hingga lupa menikmati kehidupannya sendiri. Karena itu, kita perlu menggunakan media sosial dengan lebih bijak.
Tidak semua hal yang ada di media sosial harus diikuti, dan tidak semua yang terlihat sempurna di internet benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Mulai sekarang, mari lebih fokus pada diri sendiri, menghargai proses yang sedang dijalani, dan tidak menjadikan media sosial sebagai ukuran kebahagiaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.